Yang kemarin itu, yang kemarin. Kemarin apaan? Gue kayak drummer kan? Ada kamera lagi. Siap. Halo Blood Supporter. Kembali lagi bersama kita bertiga. Saya Dio, jurnalis bolasport.com. Saya Nugi Fauzi. Saya Irfan dari bolasport.com. Oke, Blood Supporter, kalau yang edisi pertama dulu ya, pas obrolan malam edisi pertama kita membahas mengenai gimana sih persiapan Piala Presiden 2019 tentang fase grup, tentang gimana sih kekuatan di grup A sampai grup E. Nah, karena udah selesai ya kan fase grupnya, sekarang kita membahas tentang 8 besar Piala Presiden 2019. Ini ada berapa tim yang lolos ya? 8 ya? Iya, namanya kan 8 besar. 5 juara grup sama 3 runner-up terbaik. Nah, ini mana aja ini? Dari 8 tim itu dari grup A. Grup A ada Persebaya sama Tira Persikabo. Kemudian dari grup B ada Bayangkara FC. Satunya tim dari grup B. Kemudian grup C ada ini Kalteng Putra. Grup C Kalteng Putra. Iya, bener, grup C ada Kalteng Putra. Di grup D ada Persija Jakarta sama Madura United. Di grup E ada Persela Lamongan sama Arema FC. Terus 5 tim itu yang jadi juara mana aja? Yang jadi juara itu Persebaya, grup B-nya Bayangkara, grup C-nya Kalteng Putra, grup D-nya Persija Jakarta, grup E-nya Persela Lamongan. Terus 3 runner-up terbaik nih. Nah, 3 runner-up terbaiknya itu dari grup A-nya Tira Persikabo, grup B nggak ada, grup C-nya nggak ada, grup D-nya itu Madura United, sama grup E-nya Arema FC. Kok grup B nggak ada? Kenapa? Grup B itu si Bali United nggak lolos ke 8 besar karena mereka di hitung-hitungan peringkat 2 terbaik itu kalah sama Arema FC. Poinnya sama, poinnya sama-sama 6, cuman Arema itu plus 5. Kalau Bali United itu kalau nggak salah itu cuma plus 1. Apa agresivitas golnya ya, produktivitasnya golnya. Terus kalau yang Madura United itu poinnya 7 ya? Iya. Madura United poinnya 7. Soalnya bisa lolos ya kan? Nah, terus ini jadwalnya mulainya kapan nih 8 besar? 8 besar mulai 28 Maret 2019. Hari apa? Hari apa? 28 itu hari Kamis. Sampai 31. 31 Maret. Minggu. 4 hari berarti 1 hari 1 pertandingan ya? Iya. Mainnya kalau sesuai jadwal sih, sesuai jadwal yang kemarin udah ditetapin sama PSSI itu mainnya sore semua. Cuman Persebaya yang main malam. Nah itu nggak tahu kenapa main malam itu alasannya PSSI kayaknya nggak ngasih alasan tuh. Terus hari Kamisnya nih mana sama mana nih? Hari Kamis. Hari Kamis. Jadi ini kan 8 besar itu istilahnya single match, hanya satu pertandingan. Nah, tuan rumahnya itu 4 juara grup ya. Nah, dari grup A ada Persebaya, grup B Bayangkara, terus dari perwakilan grup D Persija sama perwakilan grup E Persela Lamongan. Nah, yang Kamis tanggal 28 itu Persija melawan Kalteng Putra. Jam 3 sore. Tapi tempatnya masih abu-abu. Isinya di mana sih? Tadinya dipastikan tadinya sebelum itu kan dipastikan Persija bakal main di Patriot. Cuman belakangan kan kata salah satu orang Persija, Panpelnya kalau nggak salah tuh ngomong katanya Stadion Patriot Bekasi itu mau digunain buat kampanye. Nah, cuman kita nggak tahu nih kampanye. Nah, nggak tahu kampanye apa kampanye pemilu, apa kampanye bola, apa kampanye apa kan kita nggak tahu gitu. Pokoknya dia nggak nyebutin ada kampanye apa gitu. Ya yang penting katanya kampanye. Lah, terus kemungkinan terbesar bakal pindah ke timur lagi nih. Kalau iya lebih ke timur lagi. Nah, atau Bang Mukti. Kalau Bekasi kan di kota tuh, Patriot kan. Nah, kalau ini kan ke kabupaten, ke Cikarang. Cuman dia juga belum bisa mastiin apa bakal di sini apa enggak nih. Nah, terus kalau Gelora Bung Karno sendiri nggak bisa digunain, katanya ada acara tanggal 28-nya. Nah, itu makanya. Tapi bukannya semestinya pertandingan itu hampir seminggu sudah ini ya perizinan kayak. Ya, seharusnya sih begitu, cuman ya kayak nggak tahu apa. Jogja lah, biar
Iya sih. Tapi kayaknya masalah juga sih kalau Persija mainnya di Sleman. Kan kemarin di Sleman juga ramai kan. Iya. Persija mainnya di Sleman. tapi kalau misalkan itu Kayaknya Persija main di mana aja rame. iya, kalau emang Persija satu main di mana aja bakal rame dejeknya gitu di supporternya. Terus Persija juga nggak jago kandang, main di mana aja juga pasti menang. Nggak kayak ada tuh yang tuan rumah tapi kalah mulu kan. Jangan disebut. Iya, makanya ada aja. Iya. Nah, cuman masalahnya bukan di situ. Kenapa? Orang Jakarta nih. Enggak. Masalahnya bukan di situ tapi Pak. Persija sebenarnya nggak mempermasalahin itu. Cuman kayaknya nggak bakal mungkin Persija mau main di luar Jabodetabek lah, mungkin yang deket-deket Jakarta. Kenapa? Karena sekitar 4 hari atau 5 harinya tuh mereka harus away ke Filipina, ke kandangnya Ceres Negros itu. Nah, sedangkan kalau penerbangan internasional kan bisa dari Jakarta tuh. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan. Biar nggak usah jauh-jauh lah. Paling kemungkinan di antara Wibawa Mukti sih, cuman kita belum tahu kan. Terus hari Sabtunya nih, mana sama mana? Cuma dulu. Oh iya, dari Kamis ya? Jembatan Iya. dulu, Pak. Jembatan dulu. Jembatannya mana sama mana nih? Ada Persebaya nanti aku Singapura. Di kandangnya Persebaya, udah ada grup ya kan? Nah, ya itu mungkin karena main malam itu gara-gara kalau main setengah 4 mepet Jumatan, Pak. Kasihan boneknya takutnya, takutnya malah stadionnya sepi gara-gara pada Jumatan dulu. JPT kan juga jauh katanya nih. Di tengah sawah katanya. Dulu tambak. Jadi itu hari ini hari Persebaya dulu. Jadi buat Persebaya ini sebenarnya sempat dipertanyakan ya pertandingannya karena mereka ulangan dari pertandingan fase grup kemarin. Oh, iya. Kemarin udah ketemu kan. Kemarin 0-0 Iya, ya kan? kosong itu. Rangkapun ini ketemu lagi ya. Harapannya ada sesuatu yang berubah lah dari kedua tim supaya nanti bisa. Kemarin juga ini prediksinya salah nih. Apa tuh? Edisi pertama, Oma. Ambil Balde katanya bakal ngegolin mulu. Malah jadi nggak ya? Malah Iya. jadi yang benar kan jadi. Tapi Sama tidak Persija 0-0. tapi namanya striker, dia ngomong sendiri itu normal. Messi, Ronaldo kalau lagi paceklik ya nggak bakal bisa golin, katanya gitu. Dia nyari Bang ditanya itu. dia nyari pembenaran paling. Iya. Cuman ya namanya siklus kan, nggak ada yang tahu. Iya. Hari Sabtu. Hari mana? Sabtu itu ada Hari Sabtu Bayangkara. Makanya buka bulan.com Oke. biar bisa tahu jadwalnya. Ada udah lengkap. Lengkap udah di bulan.com. Jadi ya satu di Instagramnya juga ada. iya, jadi Tulis. bolasport.com itu salah satu media yang paling Nomor satu nih fokus mengcover berita-berita soal Piala Presiden. Nah. Gitu. Jadi semua berita tentang Piala Presiden, timnas dan liga luar negeri itu di Bola Sport ada semua. Ini Bayangkara FC lawan Arema FC. Di mana nih stadionnya? Mainnya main di Patriot. Sama dong kayak Persija ya kan? Iya sama, cuman kan mereka untungnya main hari Sabtu Kenapa gitu. sih jadi- Lah iya makanya yang jadi Kenapa pertanyaan. sih nggak di PTIK aja? Kan adanya di PTIK. Nah, PTIK mungkin kurang representatif bagi klub sekelas Bayangkara FC. Gitu. Oh, gitu. Pemain bagus masa mainnya di lapangan ya kita nggak ngejelekin ya. Enggak, maksudnya Masalahnya lapangan di polisi. Iya. Enggak Ini masalah kota juga sih. Iya, bukan masalah lapangannya bagus jelek. Iya. Enggak, maksudnya ya sekelas Bayangkara FC terus lawannya juga Arema kan kemungkinan besar Aremania bakal Nah, itu mungkin Iya, kuota supporternya juga ya kan. Di PT3 kan berapa sih cuma 5.000 kan paling ya? Gua nggak sampai paling Sampai 5.000 1000 paling. Ya tapi apa namanya Bayangkara FC juga musim 2019 ini Liga 1 bakal balik ke Patriot lagi gitu loh. Soalnya kemarin juga pas 2018 kan ada beberapa tim yang protes masalah stadion PTK gitu, kayak misalkan contohnya PSM Makassar juga pernah ngomong maksudnya gitu. Tuh. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa yang bikin kampanye itu di hari Kamis bukan di hari Sabtu? Kan kalau hari Sabtu kan weekend ya, harusnya kan ya kampanye hari Sabtu ya. Udah terakhir. Minggunya ya udah ya gitu. Minggunya pertandingan terakhir. Oh iya, minggu. Itu Persela lawan Madura United. Di kandangnya Persela. Surajaya. Surajaya lawan. Karena kemarin jadi juara grup. Iya. Padahal di kandangnya
Arema. Gila, keren nih Persela nih. Padahal kan kita prediksinya kemarin Persela nggak lolos ya. Iya. Yang lolos mana nih? Arema sama Barito. Barito. Persela Tapi ini yang namanya sepak bola ya kan, bola itu bundar menurut kata lo. Bulat. Ya sama aja bundar sama bola. Gitu. Nah ini terus nih prediksinya gimana? Jadwal Kira-kira udah. yang lolos ke semifinal mana aja? Dari Nih, yang pertama nih. kayaknya Persija lawan Kalteng Putra. Kayaknya nih. enak satu pertandingan nih. Iya, Persija lawan Kalteng Putra dulu nih. Ya kalau misalkan Gimana prediksinya? Persija Kalteng Putra tanpa memandang sebelah mata atau mendiskreditkan Kalteng Putra, maksudnya Persija sedikit lebih diunggulkan daripada Kalteng Putra gitu loh. Kalau ngelihat dari fase grup ya Persija itu poinnya 7, sedangkan Kalteng Putra itu poinnya 6. Ya. 6. Tapi luar biasa juga loh. Iya, cukup. Lawan PSM, sama Persipura loh. Lah iya makanya itu. Kalah lawan PSIS doang ya. Iya. Nah, itu. Tapi Kalteng iya memang sempat kemarin bilang lawan Persija tuh kayak David versus Goliat kata lo. Ibaratnya dia latar belakangnya juga apa namanya tim promosi baru datang dari Liga 2, sekuat juga belum padu, Yang masih minim. belum padu banget. Terus juga kemarin saya sempat liputan di Magelang ketemu teman saya salah satu apa namanya official Kalteng Putra yang ngomong katanya Jabatannya apa itu? itu fisioterapi Pak. Fisioterapi. Yang waktu itu diusir Pak. SMA ya? Iya, yang waktu itu diusir pertandingan pertama Pak. Nah itu dia ngomong katanya ya Piala Presiden ini ya nggak target tinggi gitu loh maksudnya. Udah cuman sekadar pemanasan dan buat pemantapan tim buat Liga 1 2019. Nah gitu tapi ya. si Gomez de Oliveira ngomong pas Apa itu pelatihnya ya? pelatihnya Gomez Jelasin, de Oliveira Pak. itu Ada yang belum tahu. pelatihnya Kalteng Putra itu Gomez de Oliveira, mantan pelatihnya Madura United. Nah itu dia ngomong waktu presscon sebelum laga itu ngomong katanya ya Kalteng Putra mau serius mau nunjukin sesuatu lah di Piala Presiden gitu loh, untuk tujuannya untuk ibaratnya ngasih kebahagiaan buat masyarakat Kalimantan Tengah gitu. Tapi kalau dilihat dari kedalaman squad sendiri, memang Kalteng ini sepertinya kayak menampung pemain-pemain yang istilahnya sudah nggak begitu produktif di timnya dalam tanda kutip kayak ini dari Bali itu kayak buangan lah ibaratnya. Yang dari Bali itu siapa namanya? Si ini siapa namanya Bude Sugadana. Terus tengahnya juga ada Yunko juga kan ya? Yunko. Terus ada Ferry Mabon yang dari Persibaya, terus ada Patrick Wanggai dari Persib. Bandung. Jadi kayak menampung pemain-pemain yang memang. Tapi kemarin keren loh Banggai tadi golnya. Iya. Gawangnya Persipura ya? Iya. Dari Papua. Itu gara-gara latihan apa? Itu gara-gara latihan apa emang kebetulan aja tuh, Pak? Itu kelas latihan. Oh, latihan. Terbang. Oh, siap. Tapi saya menyoroti memang Gomez ini dia tipikal pelatih yang baik di turnamen. Contohnya musim kemarin yang 2017 itu dia bersama Madura itu 2 kali mengantarkan Madura ke perempat final. Piala Presiden. Iya, jadi kan memang sepertinya Jangan-jangan Gomez Messi ini cuma kayak dia perempat final doang ya? nggak tahu sih. Tapi ini bagus loh. Tapi dua gelaran sebelumnya itu cuman Madura United kalah di perempat final. Maksudnya nggak sampai lolos ke semifinal. Ya itu saya nggak paham lagi. Coba nanti cek di Bola Sport lah. Di Bola Sport ada itu. Nah, berarti kalau misalkan kenyataan seperti itu berarti perlu diralat berarti bahwa Gomez de Oliveira itu pelatih spesialis perempat final. Oh, gitu ya. Oh iya. Nah, tapi bisa di cross check lagi nanti gitu. Terus tadi berarti siapa nih yang menang nih kira-kira nih? Nah, ini juga Persijanya juga kan masih ibaratnya belum, kemungkinan besar fokusnya bakal kepotong sama Piala AFC gitu loh. Walaupun si Ivan Kolev ngomong maksudnya kami bakal fokus satu-satu, dalam artian Persija bakal fokus ke Kalteng Putra dulu sebelum fokus ke AFC. Cuman tanggal 2 kan? AFC-nya itu tanggal 3 mainnya. Tanggal 3 April. Itu berarti sekitar ada 28 tambah 3 berapa? 28, 29, 30, 31, 32, 32, 1, 2, 3, 6 hari ya, sekitar 5 sampai 6 hari lah gitu. Cuman Bisa lah itu kemarin. iya bisa, cuman kan ya harus dalam artian harus ini juga, harus pinter-pinter Ivan Kolev gitu loh dalam menentukan Nah, pemain. tapi kemarin yang di grup D dia keren loh.
Itu mungkin padat itu lebih padat lagi itu. Iya. Tapi dia rotasi pemainnya bagus ya. Pas lawan Madura itu dia kan tiba-tiba Bruno Matos masuk langsung golin gitu kan. Ya, berarti ya mungkin Ivan Kolev diuji lagi nih, dalam artian kebijakan yang dia buat nurunin pemain itu seperti apa, itu harus mungkin di pertandingan Kalteng Putra itu bakal diuji lagi gitu. Dia harus cermat dalam menurunkan pemain mana yang kira-kira harus tampil dan yang harus disimpan seperti itu. Untuk kayaknya kalau misalkan ngomongin prediksi, kalau ngomongin prediksi ya tetap Persija tetap diunggulin. Maksudnya ya kalau ngomong itu ya sekitar 55% banding 45% lah gitu loh. Maksudnya unggul tapi nggak jauh-jauh amat. Maksudnya pertandingan masih kemungkinan besar akan berlangsung secara terbuka gitu loh. Maksudnya seandainya menang juga Persija nggak bakal menang kayak Borneo FC kemarin 5-0 gitu. Nggak, paling ya menang tipis lah 2-0 atau 2-1 gitu loh. Kalau saya sih ya Persija ada peluang sih untuk menang setidaknya 1-0 apa. Pokoknya tipis dulu lah. Kan juga beberapa pemain yang di timnas nanti bisa kembali nih. Kan Maret mainnya timnas lawan Myanmar kan. Nah setelah itu kan udah kembali kayak seluruh pemain yang di timnas Indonesia, tim asuhan Simon siapa? Simon ini. Oh iya. Kirain Simon Celik ikut 8 besar 11 World Cup ya kan. Ya, tapi ya timnas main tanggal 25 ya kan. Jadi mereka bisa kembali ke tuan rumah masing-masing. Nah, nanti dimainkan atau tidaknya, ya itu urusan masing. Nah itu berarti setidaknya bisa jadi opsi di Persija. Karena ada 3 nama kan ya? Iya, ada Andi Tani, Rico dan Novri itu. Nah, itu jadi keuntungan sendiri buat Persija gitu loh. Jadi maksudnya kemarin kan waktu Andi Tani dipanggil kan Persija mainin Sahar gitu loh. Sahar sama Daryono. Nah, mungkin kan dua nih, ada Andi Tani sama Sahar, berarti Ivan Kolev maksudnya di posisi kiper aja. Dia punya 2 pilihan yang sama-sama baik lah, maksudnya mungkin Ivan Kolev nanti si Sahar dipakai buat Kalteng, si Andi Tani dipakai buat yang lawan Ceres Negros gitu. Terus juga di posisi Novri sama Rico juga kan mungkin akan seperti itu gitu. Udah berapa tuh? Ya, sebenarnya tipis lah. Pokoknya kalau 1-0, 2-1 atau 3-2, intinya yang 1 Persija bisa menang. Kemarin juga bisa datangin Yogi kan ya? Yogi. Dia juga tambah amunisi lagi Yogi Radian itu juga bisa, maksudnya bisa dilihat nih apa kualitasnya dia di pertandingan besok mungkin gitu. Terus nih hari Jumatnya nih, Persebaya Surabaya versus Tira Persikabo. Nah ini kemarin teman saya ini nulis di bolasport.com soal Tira Persikabo Persebaya yang rada kesulitan melawan tim yang berafiliasi sama TNI ini. Maksudnya dulu kan dari zaman 2016 kan namanya PES TNI, terus ganti jadi PES Tira. Dulu pas main di SSA, Persebaya menang loh. Lah itu pengecualian, sisanya coba dijelasin. Jadi catatannya gini, Persebaya itu nggak pernah menang sama Tira Kabo ketika bermain di JBT, Gelora Bung Tomo. Jadi di Piala Presiden 2018 lalu, fase grup nih pertandingan pertama, Persebaya imbang sama Tira Kabo sebenarnya 1-1. Dulu namanya PES TNI ya? Ya, namanya PES TNI. Setelah itu di Liga 1 putaran kedua nih, putaran kedua Tira Kabo secara menunjukkan bisa menang 2-0 di GBT. Padahal namanya PES Tira itu sama Persebaya kalah 4-1, tapi di putaran kedua bisa menang 2-0, itu yang golin si Rakik untuk skor 3-1 2018 kemarin. Nah, terus kemarin jumpa lagi di Babak penyisian juga imbang 0-0 ya? 0-0. Piala Presiden 2019 kemarin. Nah, ini bisa jadi maksudnya kayak catatan gitu loh bagi si pelatih dari zaman pelatihnya Persebaya. Persebaya ini ya agak susah menghadapi Tira Persikabo gitu. Nah, yang unik ketika Persebaya kan dulu di Liga 1 2018 kan awal-awal kan sempat apa ya, ibaratnya sempat turun lah performanya, nggak kayak di Piala Presiden sebelumnya gitu loh. Sampai akhirnya si Alfredo Vera itu kan dipecat. Nah, dipecat, Janur juga posisi habis dipecat sama PSMS Medan. Nah, mereka berdua jadian, ibaratnya kerjasama tuh ya kan. Dan Janur datang ke Surabaya. Pertandingan pertamanya, debutnya lawan PS Tira, kalah 2-0 lah. Itu maksudnya mungkin Janur bisa dibilang punya catatan kurang baik nih ketemu PS Tira atau Tira Persikabo ini sekarang gitu loh. Maksudnya 2 kali pertemuan kan, pertemuan pertamanya dia yang merusak debutnya itu kalah. Nah, terus kemarin di penyisian grup A seri gitu loh. Maksudnya mungkin sebagai orang yang nggak ingin dibilang orang-orang yang merugi, masih Janur pengen
memperbaiki catatan itulah, maksudnya apalagi main di depan ribuan bonek gitu loh, yang kemungkinan besar akan datang secara masif ke Terus besok Hansa Muyama juga GBT, Hansa Muyama, ada Ottavio Jutra juga kemungkinan besar bisa dimainin. Terus siapa itu? Ruben Sanadi juga. Jadi ada lebih kuat lah. Kalau kemarin di fase grup kan sepertinya Persebaya kehilangan beberapa pilar ini pertahanan nih. Si Janur kan juga ngomong kemarin kami agak kocar-kacir. Dia mengakui kalau timnya seperti kocar-kacir di pertahanan itu karena sering gonta-ganti pasangan gitu. Jadi di pertahanan kan ada Syafruddin sama Hansamu awalnya, terus diganti lagi, diputar dari siapa pertahanannya. Di awal pertandingan pertama Ottavio, terus ganti Hansamu sama Syafruddin karena ada Rodek gitu ya? Berarti swinger berarti. Teker-teker masakan. masakan gitu bisa. Nah, Janur bilangnya gitu. Iya, jadi langsung aja nih. Persebaya atau Tira Persikabo yang mana? ya kalau maksudnya kalau di ini prediksi masih sulit gitu loh, masih kalau dari saya sih masih 50% tuh. Kalau di koran kan dulu masih ada. Tapi harus ada yang menang gitu. Iya, tetap harus. Oh iya juga di 8 besar Piala Presiden ini nggak ada extra time. Jadi kalau misalkan pertandingan seri bakal adu penalti. Nah, kalau menurut saya pertandingan bakal berjalan dengan seimbang gitu loh. Nah, terus kalau penalti Persebaya itu sedikit lebih diuntungkan. Kenapa? Karena si kipernya dulu Abdurrahim. Nah, itu kan di fase grup kan gagalin penaltinya si ini siapa? Loris Arnaud. Loris Arnaud kan si Tira Persikabo itu dapat penalti tuh. Harusnya Tira Persikabo bisa menang tuh. Nah, cuman si Abdurrahim gagalin penaltinya si Loris Arnaud. Cuma sekali doang. Cuman nih ada fakta unik lagi. Di Piala Presiden 2017. PSMS Medan mengalahkan Persebaya Surabaya melalui babak adu penalti. Nah, itu di sana ada 2 orang yang saat ini ada di Persebaya. Satu kipernya si Abdurrahim itu, sama satu lagi Jajang Nuryaman. Mainnya di Stadion Manahan Solo yang ada di sana tuh. Nah, ini kalau kalian ada di Solo itu ada di sana, berarti mana? Di sana ya. Menang lah itu bisa jadi salah satu catatan gitu loh, mungkin. Itu maksudnya Janur kan juga terbilang cukup baik nih di Piala Presiden gitu loh. Tadi kan imbang kan ini. Mungkin jalan imbang 0-0 bukan itu nanti terus ada penalti Persebaya menang. Ya kemungkinan besar prediksi saya seperti itu. Sampai ada penalti Persebaya menang. Ada penalti menang. Mungkin. Kalau saya nggak perlu sampai ada penalti. Persebaya, saya tahu biar cepet ya. Iya, Persebaya 2-0, 3-0 bisa menurut saya. Karena melihat kemampuan kemarin di fase grup juga bagus. Terus kemarin ini nanti sudah ditambah pertahanan yang bagus nggak? Ada 2 sayap yang mumpuni, Ivan Jaya sama si Sharilov. Ivan Jaya tadi harus bilang Apa tuh? dia takut sama Manahati Leverkusen karena dia udah hafal kan. Kenapa? Oh, Manahati TNI, bukan? Kan sering di timnas dulu. Jadi udah hafal sama gerak-gerak. Makanya Ivan Jaya bakal waspada nih sama Manahati kalau udah balik dari timnas tuh. Udah hafal. Terus dia ngamatin videonya sendiri, dia mau cari cara buat cari gerakan berbeda biar Manahati bisa ketipu. Gitu. Tadi habis nulis soalnya. Tapi selain Ivan kan juga ada Damian Lizio juga bisa gerakan. Tapi kan Damian lebih ke tengah dia. Ya kan lumayan kan bisa nusuk-nusuk gitu juga kan. Terus jadi berapa tadi? Ya tadi kalau nggak 2-0, 3-0 bisa lah Persebaya. 3-0? Iya bisa. Yakin. Ini harus yakin kita ini jadi kalau prediksi itu harus yakin. Iya. 3-0 ya. Iya. Masalah bener salah belakangan gitu. Belakangan Yang penting yakin. Seperti yakin. Bukannya saya dukung Persebaya sepenuhnya nih, karena memang tidak faktanya gitu loh. Dia dukungnya Persis Solo nih. Padahal tadi faktanya tuh Persebaya nggak pernah menang loh. Iya. Sama apa? Maksudnya punya catatan buruk loh dari PSI loh. Tapi dia malah dia itu cuma jadi catatan gitu loh. Jadi fakta ke depan itu ada istilahnya ada harapan tinggi. Oh ya, oke. Hari Sabtu nih, yang hari Sabtunya sekarang. Bayangkara FC lawan Arema FC. Nunggi dulu. Bayangkara Arema di Patriot. Ini Bayangkara satu-satunya tim yang diuntungkan menurut saya dengan sistem baru Piala Presiden ini. Sebelumnya kan untuk 8 besar di satu tempat tok ya. Ini di kali ini single match di kandangnya tim juara grup. Nah, Bayangkara ini kemarin fase grup jadi tuan rumah, ini tuan rumah lagi. Menurut saya sih nggak perlu adaptasi sih Pak ya. Maksudnya nggak ada supporter juga kan. Nggak, intinya Bayangkara itu satu kondanya itu. Jadi mereka nggak perlu adaptasi rumput lah, nggak perlu adaptasi cuaca atau adaptasi suasana pertandingan, itu nggak perlu kan, udah sering main di situ.
Terus kekuatannya juga bakal balik semua, kemungkinan besar. Tambahan siapa sih Bayangkara tuh yang di timnas dari tuh? Piala AFF banyak banget kan nih, balik nanti U22 itu U23 kan ada kayak Oh iya, Sani. kayak gitu kan balik semua. Terus dari timnas juga banyak yang balik tadi, ada Wahyu Suboseto, nggak banyak sih. Awan Seto. Terus ada si siapa? Selain Wahyu Suboseto, Siapa? di Bayangkara di timnas. Au. Simon McManamy. Ya cuma Bayangkara dong, ini juga. Nah, cuman AFC-nya gimana? Nah, itu maksudnya ini kalau ngomongin perjalanan kedua tim ini di babak fase grup, maksudnya Bayangkara jauh lebih diunggulkan daripada Arema FC gitu. Maksudnya Bayangkara lolos ke babak 8 besar dengan catatan poin sempurna 9 poin dari 3 pertandingan tuh menang semua. Ditutup klimaksnya tuh ngalahin Bali United 4-1 gitu loh. Bali United maksudnya. Terus juga Arema dia cuma dapat poin 6. Belum main kandang sendiri, kalah lawan Persela. Terus lawan Barito juga kesulitan. Terus di lawan Persela juga mereka baru bisa menang 6-1 juga setelah babak kedua gitu loh, di babak Persita. Lawan Persita. Lawan Persita kan dia baru bisa bantai 6-1 itu setelah babak kedua gitu loh. Di babak pertama kan kalau nggak salah cuma 1-0 doang kan. Nah, itu maksudnya Arema bisa dibilang masih belum nemuin permainan terbaik mereka gitu loh. Maksudnya ini kan masih ibaratnya masih meramu-ramu, masih mencari-cari gitu loh. Sedangkan Bayangkara FC udah terbukti gitu loh dari penyisian grup kemarin gitu. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan situasinya masih sama kayak gini, Bayangkara FC jauh lebih diunggulkan daripada Arema. Langsung skornya. Kalau skor ya dengan tadi ketambahan pemain-pemain timnas itu mungkin Bayangkara FC harusnya ya bisa menang lebih dari kemenangan yang ia raih saat melawan Bali United itu loh. Kalau misalkan berarti lebih dari 4 iya, maksudnya kalau ngelihat kenyataan gol. Kalau ngelihat dari lebih dari 3 gol. Iya, ngelihat dari kenyataan itu, cuman kan nggak bisa dijadiin patokan juga gitu. Ya mungkin kalau seandainya menang juga mungkin 2-0, 2-0 atau selisih 1, selisih 2 gitu loh. Arema juga nggak mungkin. Langsung aja nih berapa nih? Nanti kalau masalah skor yang nutup teman saya aja gitu. Kalau saya cuma ngasih antara 2-0. Iya, saya cuma ngelemparin bola panas aja biar teman saya yang golin gitu loh. Ya, Bayangkara si optimis saya Bayangkara bisa menang karena ya itu tadi kita kandang sendiri juga. Jadi mungkin kalau skor sih 2-0 bisa Bayangkara FC. 2-0 Bayangkara FC. Ya, pokoknya sisi 2 lah, 2-0, 4-2 gitu apa. Akhirnya sisi 2 bisa itu Bayangkara karena juga melihat skuadnya juga udah pada kembali dan skema Bayangkara pun sedikit bisa mengatasi Arema itu. Arema kan tipenya menyerang ketika memasuki babak kedua bahkan mereka lebih all out semuanya sampai Hamka pun bisa ke depan, Arthur Junia juga bisa naik. Sedangkan Bayangkara kemarin pas lawan Bali saya melihat itu mereka bisa mengakhiri itu modelnya kayak untuk gede itu yang biasanya biasanya dia naik overlap naik gitu itu jarang ditekan ke bawah. Terus yang sisi kiri juga jarang ditekan, dia suruh lebih bertahan dulu untuk mengcover serangan dari Bali baru pakai counter attack dan ya terus yang itu bagus dan itu ya seperti itu. Jadi yang ulang Bayangkara ya. Iya. Nah ini terakhir ini seru banget ini hasilnya. Kenapa tuh seru? Lawan Derby Jawa Timur. Derby. Ya, Persela Lamongan melawan Madura United. Katanya Madura United kesulitan juga ya kalau main di Surabaya ya. Iya. Madura United Ini sama-sama nilainya 7. Ya, sama-sama nilainya 7, cuman dengan melihat komposisi pemain, Madura United jelas lebih unggul. Kenapa? Ya tahu sendiri lah. Besok ketambahan 3 pemain. Pemainnya Si Jul, si Fasulin sama si siapa? Rido. Tapi ya sama aja kan dari 5 pemain kemarin yang di timnas balik ya pasti PC semuanya. Iya, ada Andik, ada Jul, ada si siapa Greg itu menurut saya bakal menambah kekuatan Madura United di sektor depan gitu loh. Maksudnya Julfiandi dengan pemain gelandang yang bisa dibilang salah satu gelandang
terbaik saat ini dimiliki Indonesia gitu loh salah satunya kan. Terus juga main di Spanyol tuh yang Milan siapa? Mila ya. Mila bilang kalau masih muda itu. Udah masih 13 tahun. Nah terus si siapa di sayap-sayap kan Andrik sama Greg kan itu mainnya ngosek tuh kalau kata orang sini gitu. Jadi Masih ada caranya. Sama ada kembali Selamat. bola. orang mana dia itu? Orang mana? Ini saya tahu itu istrinya orang Seigan Jerman. Oh tadi. Kan dulu ini Kan dulu biasa aja kan. adiknya istrinya Selamat Cahyo itu dulu teman saya di SSB AMS Seigan. Emang iya itu? Iya teman saya itu. Masa dulu main ya? Main dari ya. Yang diceritain lagi tuh. Ya jadi pesan moralnya adalah untuk para bola sporter yang saat ini masih memiliki cita-cita untuk menjadi pemain bola gitu loh. Diharapin disiplin dan jangan nakal. Itu satu, itu kuncinya satu. Itu kalau teman saya melakukan itu, mungkin kalian semua akan nonton di TV lagi main di timnas, bukan di oma gitu. Ya tapi gimana ya? Iya namanya juga- rezeki pak, Ya. takdir pak. Takdir gimana? Dulu cita-cita pengen jadi main bola ya. Jurnalis bola aja ya kan. Yang penting masih Harusnya bola. kalian berdua nih ngomongin saya nih hari ini sekarang. Iya, makanya itu nakal sih dulu. Ngomongin saya nih, aduh. Gitu. Gimana nih? Persela belum nih Persela nih. Kekuatan Persela gimana? Persela, Coach Aji Santoso menempatkan pemain yang saya rasa pas gitu ya, meskipun ada uji coba. Nah, terus ada 4 pemain asingnya juga kan Persela nih. Tapi masih terinyal itu ya, pemain asingnya itu ya. Belum dikontrak. Kamu belum? Iya, soalnya si kemarin si Aji Santoso bilang kan itu bakal memberikan kesempatan sampai 8 besar Piala Presiden baru gitu. bakal diminta Nilai, evaluasi. bakal dicoret apa diterusin nih gitu. Nah, termasuk si Brandawe itu sama kayak Hirose itu. Padahal kedua pemain itu ya terbilang cukup baik juga sih maksudnya. Kita si Cuman pas Piala Indonesia lawan Bali United kan kemarin sempat jadi masalah. blunder lah. Blunder itu. Akhirnya di Piala Presiden dia membuktikan. Gitu ya, keren. Gimana nih jadi? Kalau lihat kekuatan Persela ya, meskipun mereka hanya mengandalkan kadang, maksudnya pelatihnya ada sekedar Ini juga ini ya. Oh iya, Fahmi juga baru pindah. Nah, ya itu. Fahmi siapa? siapa? Sampai Laibi. Tapi itu gak jadi masalah. Persela sekarang udah ada pemain asing juga, pemain lokal, produk lokal yang juga lumayan. Pemain muda juga kemarin dicoba, lumayan bagus mainnya. Dan kan Persela bisa lah menang di Madura United. Berarti Persela bakal menang nih besoknya. Prediksi saya bisa menang. Iya juga. Kenapa? Ya tipis seperti halnya Persija tadi, sebenarnya 1-0 atau 2-1 gitu kan. Soalnya markas Persela juga Iya. ini terkena hunter juga ya kan. Itu dari Liga 1 2017 tuh baru kepecah. Rekornya itu baru kepecah saat Liga Indonesia Piala Indonesia 2018 waktu lawan Bali itu. Itu ibaratnya pecah perawan. Rekor baiknya Persela di Surabaya itu pecah saat menjamu Bali United di Piala Indonesia 2018. Nah, jangan-jangan dari kisah dari Bali United itu Madura United besok bakal bisa menang dong. Oh, jadi kayak luntur gitu ya, hilang gitu. Ya itu kan dari Maksudnya udah pecah nih, berarti pecah kan udah kayak enakan gitu. Jadi pengen lagi. ibaratnya pengen kalah lagi. gampang ya, Pak. Gampang, nggak perut ya, Pak. Ya, tapi pesan intinya itu pesan apa namanya untuk semuanya di derby Jawa Timur ini harapannya siapapun yang menang ya apa jadi pertandingan di 90 menit itu aja gitu loh. Ya. Jadi pertandingan di lapangan aja. Setelah itu ya kita teman lagi gitu loh. Ya kan emang sama menang. Dua supporter. Oh, gitu. dua supporter. Terus klub juga jangan sampai. Memang kedua supporternya terkena Kan, ini ya. Temenan sama-sama Iya. Jawa Timur. Oh gitu. Gini kan mereka nggak kayak ini sama ini kan. Enggak tuh. Udah. Ya, berarti pokoknya intinya tetap jaga perdamaian Ya, kacung-kacung nih antar gini tim. semua. Kemarin pas lima gua kan kacung dunia itu gini semua. Terus pas ada supporter The Jackmania juga kan dia di sini kacau, di sana aja Jack. Di mana kita saudara. Iya, ya kalau si apa supporternya Madura emang hampir di mana-mana mereka bisa diterima gitu. Iya. Terus Persela tadi menang berapa? Persela bisa setidaknya 2-1, 3-2 gitu. 21-32. Persela menang berapa? Kalau saya menang Madura, Mas. Oh, menang Madura. Oke. Maksudnya ya ngelihat itu tadi sih, ngelihat dari pemain-pemainnya, terus ngelihat dari
fase grup kemarin kayaknya Madura United lebih diunggulkan. Sama saya juga Madura. Soalnya kemarin bisa wawancara sama Syahrian Abimanyu. Makanya saya bilang Madura. Itu bisa ditonton di mana tuh wawancara eksklusif Syahrian Abimanyu? Bolasport.com dong di YouTube-nya. Oh, YouTube-nya. Iya, Oh, di berarti Instagram-nya juga ada. Nah, berarti abis nonton ini kalian scroll cari-cari itu ada. Jadi kemarin liputan Piala Presiden tuh dapat wawancara eksklusif sama Syahrian. Terus Maklok itu kalau Maklok. Ada lagi Pluim. Wiljan Pluim, nah itu. Terus ada juga nih yang di itu Keseruan Bude. Ada juga sama Oh iya, banyak. Itu sama siapa itu? Fatir. Nah, Fatir tuh kenceng banget larinya tuh. Saya suka sama Fatir tuh. Makanya Madura bakal menang bisa ada Fatir. Iya, makanya. Sama Dejan Antonik sama Haruna selalu marah-marah tuh di kalau saya pas ributan tuh. Itu buat bikin lawan takut itu. Kayak kemarin pas lawan Borneo tuh. Main apa itu? Gitu Pak Haruna gitu mau Haruna. Saya lihat sama Pak. Gitu marah-marah. Iya. Gedor-gedor ini bangku band. Soalnya kan kemarin Borneo mainnya keras kan. Marah tuh Dejan tuh. Main apa itu? Diajarin apa? Main lo diajarin apa gitu. Iya, padahal pas lawan Persija Madura juga mainnya gitu. Bruno Matos itu tendang kamu. Tapi dianya diem aja ya. Namanya ya beda lah. Terus ini nih pemain tengahnya siapa? Madura United. Siapa? Yang gundul itu loh. Oh, Den. Den itu kemarin provokasi si Fabio Lopez. Masuk. Iya, dia baru masuk langsung provokasi dia. Masuk. Terus kartu kuning? Enggak. Kartu kuning. Jadi berapa nih skornya Madura United sama Persela tadi? Menang tipis lah, 2-1, 3-2 gitu. 1-0 menang tipis. Karena saya belain Madura jadi yang lolos Madura nih, sorry bro. Enggak apa-apa. Jadi yang lolos semifinal ya ada 4 tim tadi. Yang pertama Persija Jakarta. Prediksi kita loh. Persija Jakarta. Bayangkara FC, Persebaya Surabaya, habis itu Madura United. 4 tim ini yang bakal lolos ke semifinal. Nah, setelah nanti babak 8 besar selesai, nanti kita bakal bahas semifinalnya ini. Gitu. Jadi sekalian apa enggak? Ya kalau mau sekalian nih, 4 ini udah dianggap lolos nih. Enggak, maksudnya kira-kira aja lah. Itu nanti kan sesuai kocokan kemarin, sesuai drawing kemarin. Jadi itu pot-potnya tuh udah kebagi. Jadi nanti kalau misalkan pemenang pertandingan Persija lawan Kalteng Putra itu bakal langsung ketemu sama pemenang pertandingan dari Bayangkara FC dan Arema FC. Jadi Persija bakal lawan Bayangkara nih ya. Ya, kalau kedua-duanya lolos. Terus Madura bakal ketemu Persebaya. Itu kalau kedua. Ini dari Jawa Timur juga ini. Kalau yang mana kan dia bilang ini sudah pasti ada satu tim Jawa Timur yang lolos semifinal. Final juga Pak. Final juga berarti. Final juga. Bisa jadi. Oh iya. Bisa. Ya kan ada dari sisi kanan, tempat kanan. Oh, iya. Tempat kiri kan di ini Persebaya sama ini Persija. Di Persebaya sama si Kan Persija Kalteng. Terus bawahnya Arema Bayangkara. Terus sini Persela Madura. balik. Oh iya kebalik. Ini kan nanti di layar kan jadinya begini. Iya. Nah, terus bawahnya itu si Persebaya lawan Tirakabo gitu loh. Jadi di semifinal itu formatnya nanti kandang tandang, home away sampai final. Semifinal sampai final itu formatnya kandang tandang. Jadi setelah 8 besar itu bakal lebih seru lagi karena masing-masing tim dan masing-masing supporternya bakal kebagian pertandingan seru gitu loh. Dah, cukup. Langsung dan juara kan kayak Semifinal belum? Bisa aja semifinal. Enggak tahu jalannya siapa yang juara. Kok salah menang. Yang juara saya, yang juara saya tetap Persebaya. Persebaya nih. Yang juara mana yang juara? Persis Solo nih. Persis Solo 32 bos. Besok ketemu PSM. Yang juara mana? Yang juara kalau saya Bayangkara. Yang juara ya. Madura deh ya. Bener Madura. Persebaya. Bayangkara. Akhirnya Madura bisa buktikan siapa yang bakal juara ya. Pasti Madura nih.
Persebaya. Ya udah, oke, mungkin cukup sekian Bola Supporter. Kasihan yang edit, pasti yang edit nanti bakal pusing nih ya. Karena banyak yang dikat ya kan. Pasti banyak yang dikat nih. Makanya ngomongnya ngawur dia nih. Ya, oke. Jangan lupa Bola Supporter terus Pantau kami di website bolasport.com, di www.bolasport.com. Nah, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan jangan lupa like dan komen. Ya, nyalain lonceng juga. Lonceng juga karena subscribe itu gratis dan Asyik. kayak apa ya? Iya, jangan, itu mah udah punya orang. Punya orang. Sekarang gini aja. Terus- Ya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu nggak bayar. Nah, terus apa namanya? Jangan lupa follow juga nih Instagram, Instagram, Twitter, Facebook juga. Ya pokoknya carinya di Google gitu lah kalau misalkan susah nyarinya. Bolasport.com, portal sepak bola nomor 1 di Indonesia.